Bapak Ibu sekalian, kita sampai di Ghazwatul Uhud, yaitu perang Uhud, perang besar kedua yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Kita sudah di mukadimahnya sudah saya sampaikan, sedikit mengulang. Jadi Uhud adalah nama sebuah gunung. Dinamakan Uhud karena dia menyendiri, terpisah dari kalimat ahad juga gitu. Gunung yang memanjang dari timur ke barat, yang posisinya kalau dulu di luar kota Madinah dulu. Jadi posisinya tidak jauh dari gerbang kota Madinah. Jadi asalnya dia tidak masuk pada wilayah haram. Pada asalnya seperti itu. Dan panjang gunung ini 7 km, lebarnya 3 km, tingginya 1050 meter. Yang gunung ini terdiri dari batu granit, marmer merah, batu mulia. Posisinya dari Madinah kurang lebih 5 km. Ini tentang Uhud gitu ya. Kemudian hadis-hadis tentang Gunung Uhud kemarin saya sudah sampaikan. Pertama, Gunung Uhud adalah gunung yang kata Rasulullah mencintai kita dan kita pun mencintainya. Jadi hadhihi taubatun wa hadha Uhud wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Dan Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim, itulah kota Taubat dan ini bukit Uhud, yaitu bukit yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Dan buktinya Nabi setiap tahun itu pasti berkunjung ke Uhud, ya, pasti selalu berziarah ke bukit Uhud. Bahkan sebelum beliau jatuh sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah, beliau itu berziarah ke bukit Uhud. Ya. Jadi beliau menyampaikan kalimat perpisahan. Kata beliau, setelah ini aku tidak mengunjungi kalian lagi. Itu Nabi mengatakan demikian. Saking mulianya Gunung Uhud, ya, karena di sanalah terkubur 70 syuhada Uhud. Ya, orang-orang yang dijamin masuk surga. Jadi sampai Nabi rutin berziarah ke Bukit Uhud. Bahkan mengucapkan kalimat perpisahan sebelum beliau jatuh sakit. Ya, bulan Safar, kemudian masuk bulan Rabiul Awal, beliau jatuh sakit. Kurang lebih beliau sakit selama 2 pekan. Ya. Nanti di pekan terakhirnya, 1 pekan terakhir, beliau menetap di rumahnya Aisyah. Gitu. Jadi istri-istri beliau yang lain merelakan agar beliau dirawat di rumah Aisyah. Karena ketika itu Rasul mengatakan, hari ini saya giliran di tempat siapa ya? Gitu. Itu Rasulullah selalu bergantian ke rumah istri-istri beliau. Maka ini terlihat seolah beliau sudah saking parahnya penyakitnya, beliau sampai demam tinggi, ya, dan sampai beliau ketika itu minta dimandikan dari air dari 7 tempat yang berbeda. Dan ketika setelah dimandikan agak ademan, kemudian beliau keluar menemui para sahabat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kemarin juga saya sampaikan, gunung yang ada di surga. Jadi Uhud itu adalah gunung yang nanti ada di surga. Karena tadi ya, salah satunya mungkin sebabnya karena di sana tertanam 70 orang-orang yang mati syahid yang pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga gunung yang dijadikan contoh, ya, selalu tamsil Rasulullah. Seperti hadis, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh keduanya adalah lebih berat dalam timbangan dari gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar, tingginya saja tadi 1050 meter.
Ya, tapi kemudian dia dijadikan masih kalah ketika ditimbang dengan betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, karena ini hadis ini terkait dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Saat beliau tersingkap betisnya, kemudian para sahabat tertawa karena saking kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka beliau bersabda demikian. Kemudian juga barang siapa yang melakukan sholat jenazah, maka baginya 2 qirat. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, 1 qirat adalah lebih besar dari gunung Uhud. Kemudian sebab-sebab terjadinya perang Uhud adalah pertama, rasa dendam yang sangat luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, 1 tahun mereka menunggu momen ini. Gitu. 1 tahun mereka memendam rasa dendam akibat kekalahan di perang Badar. Sampai kemudian mereka memobilisasi orang-orang kaya di kota Mekah untuk membiayai perang ini. Di antaranya dikoordinir oleh Sofwan bin Umayyah dan Ikrimah bin Abu Jahal. Dialah yang memobilisasi para pengusaha di Mekah untuk membiayai perang ini. Ya, jadi ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal, bahwasanya orang-orang kafir juga berinfak. Ya, berinfak, tapi tujuannya adalah liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfikunaha, lalu mereka menginfakkan harta mereka, summa taqulu alaihim hasratan. Kemudian apa yang mereka keluarkan itu hanya menjadi penyesalan, hal yang rugi. Summa yaghlabun, kemudian mereka dikalahkan. Kemudian yang kedua, ketergantungan ekonomi Quraisy terhadap perdagangan ke Syam. Jadi kalau mereka mau ke Syam, maka mereka harus melewati Madinah. Kalau Madinah belum bisa ditundukkan, maka selamanya akan terganggu perekonomian mereka. Walaupun ada jalur lain yang bisa mereka lewati menuju Syam, tapi itu butuh waktu yang lebih lama. Kalau lewat Madinah 2 pekan, maka kalau lewat jalur lain itu bisa 1 bulan sekali perjalanan. Ya, sebagaimana dalam bahasan kita di Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah itu butuh, makanya orang kafir Quraisy tidak percaya dengan Isra Mi'raj itu, ya karena nggak mungkin mereka biasa melakukan perjalanan ke Syam, pulang pergi 1 bulan. Ya, pulang pergi 1 bulan, kok ini Muhammad cuman dalam waktu semalam. Ya, itu jalur normal, jalur lewat Madinah. Maka kalau bukan lewat Madinah, lewat jalur Irak itu butuh 2 bulan berarti PP. Dan bagi para pengusaha itu sangat merugikan. Maka inilah penyebab kedua yang menjadi pemicu bagi terjadinya perang Uhud. Nah, perang ini terjadi di bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Diawali Rasulullah mendapatkan informasi dari paman beliau di Mekah. Jadi bagaimana Quraisy memobilisasi pasukan dalam jumlah besar. Salah satunya mereka membangkitkan semangat untuk meninggalkan kesedihan, dan mereka sampai membayar seorang penyair namanya Abu Azzah. Abu Azzah ini ketika di perang Badar jadi tawanan perang, tapi kemudian sama Rasulullah dibebaskan. Dia berjanji, saya tidak mau ikut urusan Quraisy lagi dalam memerangi engkau wahai Muhammad. Maka akhirnya sama Rasulullah dibebaskan. Tapi ternyata dia tergiur dengan bayaran dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga dia lupa janjinya kepada Nabi Muhammad. Maka akhirnya dia terima bayaran itu dan dia melantunkan syair-syairnya, sehingga kaum kafir Quraisy itu kembali semangat, terprovokasi dengan syair-syairnya, hingga mereka semangat lagi untuk melakukan peperangan. Dan nanti di perang Uhud tidak ada ampun lagi baginya dari Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan sahabat untuk memenggal kepalanya.
Kemudian dari mobilisasi tadi terkumpullah 1000 unta dan 1.500 dinar. Banyak sekali. Dan tokoh-tokoh yang mengobarkan itu tadi sudah disampaikan, ada Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, Abdullah bin Abu Rabi'ah. Yang nanti empat-empatnya ini semuanya masuk Islam. Ya, jadi 4 orang inilah yang memobilisasi terjadinya perang Uhud. Tapi dengan izin Allah, hidayah dari Allah, beberapa tahun kemudian 4 orang ini semuanya masuk Islam. Jadi musuh ya menjadi pendukung Islam. Kemudian ketika Rasulullah sudah mendengar informasi dari paman beliau, jadi begitu Quraisy sudah berangkat dari Mekah menuju Madinah, maka kemudian paman Rasul cepat-cepat membayar orang agar lebih dahulu sampai di Madinah dibanding pasukan Quraisy, sehingga Rasulullah mendapatkan informasi yang valid bahwasanya orang-orang kafir Quraisy sudah bergerak ke arah Madinah. Bahkan kemudian mereka sudah sampai di dekat daerah namanya Ainain, ya, sudah dekat dari bukit Uhud. Maka kemudian tidak ada pilihan bagi Rasulullah, melainkan beliau harus bermusyawarah dengan para sahabat. Ya. Dan banyak usulan yang disampaikan ketika itu. Ya, termasuk dari Rasulullah sendiri, beliau mengusulkan dalam pertemuan itu kita bertahan di Madinah. Kita jangan keluar dari kota Madinah. Itu. Usul yang lain mengatakan kita perang kota aja, perang kota. Jadi kita biarin musuh menyerang, nanti begitu masuk kita habisi. Maka kemudian para sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, masa perang kota, masa bertahan di Madinah? Ini momen yang kami tunggu saat ini. Ya, sangat kami tunggu momen ini ketika kami harus berperang. Dan kami tidak pernah yang namanya kami berperang selama ini, kami bertahan di tempat kami. Kami keluar. Ya. Terutama ini sahabat-sahabat yang kemarin tidak ikut dalam perang Badar. Jadi mereka bersemangat untuk menyambut musuh di luar kota Madinah. Maka Rasulullah menyampaikan mimpi beliau. Ya, bahwasanya beliau bermimpi semalam. Sebelum paginya beliau bermusyawarah, beliau bermimpi. Kata Nabi SAW, demi Allah, sungguh semalam aku bermimpi baik. Aku bermimpi ada beberapa ekor sapi yang disembelih. Pedangku sumbing, ya, rompal, ada yang patah bagian dari pedang itu. Dan aku memasukkan tanganku ke dalam baju perangku. Maka kemudian para sahabat bertanya, apa takwil mimpi itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, adapun sapi yang disembelih adalah terbunuhnya beberapa orang dari sahabatku. Selain itu, sumbingnya pedangku adalah tanda terbunuhnya seorang dari anggota keluargaku. Sementara baju perangku, ya, itu adalah kota Madinah. Nah, jadi ini Nabi sudah mentakwilkan mimpi beliau. Tanda-tanda apa yang akan terjadi dalam perang Uhud. Yang pertama, beliau melihat banyak sapi yang disembelih. Dan itu ditakwilkan oleh beliau, banyak para sahabat yang nanti mati syahid. Kemudian yang kedua, pedang beliau patah. Ya, itu beliau takwilkan ada dari anggota keluarga beliau yang syahid. Dan yang ketiga adalah beliau memasukkan tangan beliau ke dalam baju besi. Ya, baju besi yang dimaksud itu adalah kota Madinah. Artinya isyaratnya takwil beliau, kita bertahan di Madinah. Jadi kalau mau menang, bertahan di Madinah. Tapi kemudian lagi-lagi para sahabat mendesak Nabi Muhammad. Ya, wahai Nabi, ini wahyu atau ini hanya takwil darimu? Kata Nabi, ini pendapatku. Maka kalau begitu, kami mengusulkan agar kita keluar dari kota Madinah.
Maka kemudian setelah pagi itu bermusyawarah, pas hari Jumat itu, kemudian tidak lama masuk sholat Jumat dan Nabi menjadi imam dan khotib. Beliau sampaikan dalam khutbah itu semangat untuk berjihad, ya, tidak takut mati, berani menghadapi lawan. Maka para sahabat semuanya bersemangat ketika itu. Tapi setelah sholat Jumat, Nabi tidak langsung menemui para sahabat. Beliau masuk ke rumah beliau. Para sahabat menunggu di luar. Ya. Kok Nabi nggak keluar-keluar? Gitu. Mereka lagi nunggu nih, apa keputusannya? Bertahan di Madinah atau keluar dari Madinah? Sementara salah satu orang yang mendukung usul untuk bertahan di Madinah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Jadi yang mendukung usul bertahan di Madinah adalah orang munafik. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, menurutku ini usulan paling bagus, kita bertahan di Madinah. Tapi sebenarnya dia menunggangi usul itu karena dia takut untuk berperang. Ya, kalau dia ini bertahan di Madinah, dia bisa menghindar, dia bisa ngumpet gitu. Jadi makanya ini pelajarannya, terkadang kita jangan GR gitu. Kalau usul kita ada yang dukung, bisa jadi usul kita itu ditunggangin gitu. Ya, sebagaimana tadi Abdullah bin Ubay bilangnya seperti itu. Padahal dia bukan sependapat dengan usulan itu, tapi dia ingin menghindar dari peperangan. Maka Nabi ditunggu lama nggak keluar dari rumah beliau. Kemudian para sahabat saling berkata pada mereka, kita ini yang salah ini. Kenapa sih kita nggak ikut usul Nabi aja gitu? Ini gara-gara kita Nabi tidak keluar dari rumah beliau. Ya udah, nanti kalau Nabi keluar, udahlah kita serahin apa maunya Nabi. Kita ikutin Nabi aja. Seperti itu. Maka kemudian tidak lama Nabi keluar sudah berpakaian lengkap, pakaian perang. Lalu Nabi mengatakan, kita song-song musuh di luar kota Madinah. Lalu kata para sahabat yang gak enak hati, kata sahabat tadi, wahai Nabi, kami bukan bermaksud menentang engkau, wahai Nabi. Dan kami serahkan apa keputusanmu. Kalau kamu ingin bertahan di Madinah, kami dukung. Terserah apa maumu, wahai Nabi. Lalu kata Nabi Muhammad, wahai para sahabatku, pantang bagi seorang Nabi ketika sudah berpakaian perang, dia tanggalkan lagi pakaian perangnya. Maka bismillah, kita berangkat menuju luar kota Madinah. Maka kemudian ketika itu berangkatlah pasukan kaum muslimin, kurang lebih 1000 pasukan, termasuk di dalamnya orang munafik, dengan 100 berbaju besi, 50 menunggangi kuda, ya, bendera muhajirin di bawah sahabat Mus'ab bin Umair, bendera Aus, ya suku Ansor dari suku Aus di bawah Usaid bin Khudair, dan bendera Khajraj di bawah Al-Hubbab bin Al-Munzir. Ya, jadi Nabi keluar bersama para sahabat sore itu menuju bukit Uhud. Ya, sampai beliau bermalam di dekat bukit Uhud tersebut. Ya, belum sampai di bukit Uhud, menjelang bukit Uhud, beliau bermalam di situ sampai beliau melaksanakan sholat subuh di situ. Dan paginya setelah selesai sholat subuh, tiba-tiba ada banyak pasukan yang mereka sebenarnya sudah berpakaian lengkap, yang ternyata mereka adalah pimpinan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Ngapain mereka? Mereka memutuskan untuk kembali ke Madinah, tidak mau melanjutkan ikut berperang. Dengan alasan apa? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, buat apa kami teruskan peperangan ini kalau Nabi Muhammad tidak mendengarkan usulan aku, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal bukan karena itu. Seharusnya kalau mau nggak ikut dari awal, ya.
Jadi begitu Nabi memutuskan kita keluar kota Madinah, kalau memang alasannya benar, dia tidak diterima usulnya, harusnya dia nggak ikut keluar dari kota Madinah. Tapi kenapa dia ikut? Dan begitu sudah kelihatan musuh, jadi subuh itu musuh sudah kelihatan, ya. Dan musuh juga sudah melihat kaum muslimin gitu. Maka disitulah ya Abdullah bin Ubay bin Salul menyatakan tidak melanjutkan dan memilih untuk pulang ke Madinah. Jelas sekali adalah untuk memecah belah pasukan kaum muslimin. Nah, inilah orang munafik. Ya, hadir tapi untuk memecah belah. Bahkan hampir-hampir pasukan kaum muslimin itu sebagian pulang juga. Ya, ada dari Bani Harisah dan Bani Sulaim yang pengen pulang. Satu dari suku Aus, beberapa orang suku Aus dan beberapa orang dari suku Khazraj sudah mau pulang. Ya. Terpancing, terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dah kami kalau gitu ikut pulang aja. Buat apa kami meneruskan? Padahal mereka tidak masuk golongan orang-orang munafik gitu. Tapi ini hebatnya orang munafik. Ya. Bisa memprovokasi sehingga akhirnya terbawa gitu. Nah, ini dia luar biasa kepintaran mereka dalam bersilat lidah gitu. Kepintaran mereka dalam mempengaruhi itu luar biasa, dan itu akan terus berlangsung di tengah-tengah kaum muslimin. Selalu saja ada orang-orang munafik gitu. Nah, maka ini yang kemudian Bani Harisah dari Aus dan Bani Salimah dari Khazraj inilah yang tadinya mau pulang, ya, kemudian dinasihati oleh yang lain, ya, sehingga mereka tidak jadi. Dan peristiwa ini yang diabadikan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 122. Ketika Allah berfirman, "Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur. Di dua golongan yang dimaksud adalah Bani Harisah dan Bani Salimah tadi. Karena takut. Ya, jadi orang munafik berhasil menanamkan rasa takut pada dua kabilah ini. Dari suku Aus dan suku Khazraj. Tapi kemudian Allah memilih mereka, Allah menguatkan mereka sehingga mereka tidak jadi seperti itu. Maka kemudian Rasulullah ya menginfeksi pasukan, menyiapkan pasukan. Salah satunya apa? Beliau sortir tuh pasukan-pasukan yang sudah ada ketika itu, para sahabat. Dan beliau keluarkan para sahabat yang ketika itu masih kecil, yang umurnya belum layak untuk ikut perang. Gitu. Maka di antaranya siapa? Sahabat Abdullah bin Umar, nggak boleh ikut pulang. Gitu. Walaupun mereka ini para sahabat yang masih kecil ini, masih muda ini sudah berusaha untuk apa ya? Membohongi gitu, menutupi kekurangan mereka. Biar mereka terlihat lebih tinggi. Nah, inilah pemuda di masa Rasul. Ya, malah pengen ikut perang. Ya, dan sedikit membohongi agar mereka bisa ikut. Saking semangatnya mau ikut perang. Gitu. Jadi seperti Abdullah bin Umar, jadi kaki mereka ditinggi-tinggiin. Jadi ketika Rasulullah menginspeksi pasukan tinggi, nah, ikut. Tapi ternyata ketahuan juga. Jadi Abdullah bin Umar, kemudian Usamah bin Zaid. Padahal Usamah bin Zaid itu cucunya Rasulullah, ya, cucu angkat dari sahabat Zaid bin Harisah. Kemudian Zaid bin Sabit, kemudian Zaid bin Arqam, Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Habbah, Al-Bara bin Azib, Rafi bin Hudayj, Samurah bin Jundab. Ya. Nah, tetapi tiga yang terakhir ini, Al-Bara bin Azib dan Rafi bin Hudari ini sebenarnya masih kecil, tapi tetap diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut perang. Kenapa? Karena walaupun masih kecil, masih muda,
kedua orang ini pintar dalam memanah. Jadi pintar dalam memanah. Makanya diizinkan. Nah, begitu tahu Al-Bara bin Azib dan Rafi bin Khudari ini diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut perang, Samurah bin Jundab protes. Ya Nabi, itu Rafi boleh ikut? Kan masih kecil juga. Masih muda katanya. Kok saya nggak boleh? Gitu. Dia punya kemampuan untuk bermanah. Kamu kemampuannya apa? Ya Rasul, selama ini kalau kami berantem, saya bertarung sama Rafi, menang saya terus. Oh begitu. Kalau begitu kamu bertarung sekarang. Samurah sama Rafi suruh bertarung. Bayangkan. Ya, akhirnya dua orang ini bertarung, Pak, untuk menunjukkan bahwasanya mereka layak untuk ikut perang. Ternyata betul. Ketika bertarung yang menang itu Samurah bin Jundab. Rafi kalah. Akhirnya Samurah yang tadinya nggak boleh ikut, boleh ikut. Nah itulah para pemuda di masa Rasul. Jadi mereka justru pengen ikut meskipun dilarang. Ya, jadi mudah-mudahan pemuda sekarang juga begitu. Ya. Karena ya agak sedih juga, nggak usah ke medan perang lah, ya. Ke masjid aja sedikit gitu. Yang banyak yang ke masjid yang bawa remason kayu putih, ya. Jarang yang bawa Gatsby ke masjid gitu ya. Gitu. Nah, makanya di masjid ciumnya bau kayu putih mulu gitu. Nah, karena udah orang-orang yang sudah meninggalkan dunia hitam semua yang ke masjid. Nah, mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan kita, makanya kalau mereka baca sejarah perang Uhud harus memotivasi mereka. Gitu. Makanya lihat yang ngaji aja tuh semua udah, anak mudanya mana? Nggak ada, sedikit ya. Oh ada pengajian yang khusus gitu ya. Ada pengajian khusus, mudah-mudahan ya gitu. Memang agak susah menyatukan satu pengajian bapak-bapak sama anak muda. Dunianya berbeda kan gitu. Nah, jadi ini ada hal menarik di sini saat Rasulullah memantau pasukan. Jadi mereka-mereka yang masih belum layak untuk ikut perang, walaupun sudah sampai di dekat Bukit Uhud, kemudian sama Rasulullah suruh pulang. Nah, pulang saja. Maka 3 orang inilah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kekuatan pasukan kaum muslimin. Kemudian kekuatan pasukan Quraisy, jumlah mereka 3.000 pasukan. Dan untuk ukuran saat itu, bagi Quraisy inilah jumlah terbesar pasukan mereka. Itu. Padahal sebenarnya pasukan inti dari suku Quraisy itu paling 1.000. Apa yang ada dalam perang Badar itu. Tapi ini demi mereka meraih kemenangan, maka mereka mengajak siapapun yang sebenarnya secara ini bukan pasukan inti. Maka akhirnya jumlah mereka banyak, ada 3.000 pasukan. Dan kali ini ada sekelompok wanita yang ikut. Ada 15 wanita. Ya. Begitu juga di pihak kaum muslimin, ada kaum wanita yang ikut. Ini boleh perempuan ikut perang. Bahkan bukan hanya sekedar bagian medis, bukan. Tapi sampai berhasil membunuh pasukan musuh. Nanti salah satunya apa? Nusaibah. Nusaibah itu berhasil membunuh beberapa pasukan Quraisy. Dia perempuan, dia tutup. Orang menyangkanya dia laki-laki. Begitu terbuka ternyata perempuan. Dan dilihat ini orang berani banget, ditutup mukanya luar biasa. Heroik sekali gitu. Kirain laki-laki, begitu terbuka ternyata perempuan. Itu Nusaibah. Nah begitu juga di pihak Quraisy ada 15 orang wanita. Salah satunya adalah Hindun, ya, istrinya Abu Sufyan yang menaruh dendam luar biasa kepada paman Rasul, yaitu Hamzah bin
Abdul Muthalib. Bahkan ketika Quraisy baru sampai di daerah Abwa sebelum Madinah, dia minta pasukan berhenti. Dan dia minta kepada panglima tingginya ketika itu Abu Sufyan, suaminya sendiri, mengatakan, coba kita gali kuburan di sini, di mana kuburan ini kita siapkan buat Muhammad. Dia saking dia benci luar biasa sama Nabi Muhammad. Jadi dia sudah minta dipersiapkan kuburan buat Nabi Muhammad. Di lokasi namanya Abwa. Kita tahu Abwa itu adalah tempat makamnya ibunda Nabi Muhammad SAW, itu di Abwa. Tapi kemudian usul Hindun ini ditolak. Jangan gegabah dulu wahai Hindun. Kita tidak tahu nanti seperti apa peperangan. Sebagaimana kita punya pengalaman di Badar, kita begitu yakin bisa menghabisi mereka. Tapi justru kita mengalami kekalahan. Sehingga ditolaklah usul dari Hindun. Ya. Dengan 3.000 unta, 200 penunggang kuda yang nanti dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi pasukan elitnya Quraisy ada 200 penunggang kuda. Ya, pimpinannya adalah Khalid bin Walid. Yang ketika itu belum masuk Islam. Dan 200 pasukan inilah yang membuat kocar kacir pasukan kaum muslimin. Kemudian 700 baju besi. Dan bahkan di perang Uhud ini Rasulullah itu pakai baju besinya 2 rangkap. Rasulullah. Jadi walaupun beliau Rasul, ya tetap ikhtiar manusiawinya dilakukan. Beliau pakai baju besi. Bahkan di perang Uhud ini 2 rangkap. Walaupun kemudian nanti tembus juga. 2 rangkap aja tembus. Sampai pelipis beliau itu berdarah, mengucur darah suci beliau. Sampai gigi seri beliau atau gigi geraham beliau itu copot. Nah itu padahal beliau sudah pakai baju perang. Gitu. Nah kemudian panglima tertingginya lah Abu Sufyan. Komandan pasukan berkuda Khalid bin Walid dan Ikrimah. Dan bendera perang dipegang oleh Bani Abduddar. Jadi dalam tradisi Quraisy, setiap terjadi peperangan, bendera sudah dipercayakan kepada Bani Abduddar. Gak bisa dipindah kemana-mana. Gitu. Maka nanti Abu Sufyan pesan, jangan sampai kejadian di perang Badar terjadi lagi bagi kami, wahai Bani Abduddar. Dulu kalian yang memegang bendera itu, tapi kemudian kami kalah. Nah sekarang kami tetap mempercayakan bendera itu ada di tangan kalian. Maka jangan buat kami kecewa. Nah itu, jadi itu kata Abu Sufyan sebagai pemimpin tertingginya. Nah maka kemudian sampai di malam Sabtu ya, itu kan Rasulullah bermalam. Sabtu paginya beliau kemudian mengatur pasukan. Begitu orang-orang munafik sudah balik ya ke Madinah, maka kemudian Rasulullah mengatur pasukan. Dan ini Allah sebutkan. Jadi nanti bisa dilihat kisah tentang perang Uhud itu ada di surat Ali Imran dari ayat 121 sampai ayat 179. Dan dari sekian ayat itu intinya ada di ayat 152. Jadi Allah menggambarkan secara global keadaan di perang Uhud itu di ayat 152. Ya, jadi ketika Allah berfirman, "Walaqad shadaqakumullahu wa'dah idh tahussunahum bi'idznih." Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Nah, inilah gambaran global proses terjadinya perang Uhud. Ada di ayat 150. Apa kata Allah di situ?
dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah. Jadi artinya proses pertama Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Jadi di awal peperangan itu kaum muslimin hampir menang. Pasukan musuh sudah lari, Pak. Sudah lari. Sudah berbalik ke arah Mekah. Sudah ada yang jauh dari Bukit Uhud, sudah jauh gitu. Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul. Ya, setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Kapan itu? Saat pasukan Quraisy sudah mulai berlarian kembali menuju arah Mekah. Maka di saat itulah ghanimah harta yang ditinggalkan mereka itu bergelimang. Ya, ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy. Maka di saat itulah pasukan kaum muslimin mereka sibuk memungut ghanimah tadi. Dan saat yang di bawah tadi sedang mengumpulkan ghanimah, 50 pasukan pemanah sebagai pasukan paling berpengaruh dalam perang Uhud ini, itu kemudian tergoda. Ya, tergoda. Sehingga apa kata Allah? Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Maka 40 pasukan pemanah turun tergiur dengan ghanimah yang berserakan di mana-mana. Sementara 10 orangnya tetap bertahan di bukit itu. Namanya Jabal Rumat namanya. Sekarang dinamakan itu. Ya, padahal pimpinannya Zubair ketika itu Abdullah bin Zubair mengatakan, jangan turun, ingat pesan Rasulullah. Ya. Oh, kita udah menang kok gitu, pasukan udah lari. Tuh lihat teman-teman kita lagi ngumpulin ghanimah. Jangan sampai kita nggak kebagian. Wah, udah ditahan, tapi tetap akhirnya kurang lebih 40 pasukan pemanah tuh turun. Dan gerakan pasukan pemanah inilah yang dilihat oleh 200 pasukan berkuda pimpinan Khalid bin Walid. Saat mereka turun 40 itu tinggallah 10 dan 10 orang inilah semua yang kemudian mati syahid dibantai oleh pasukan Khalid bin Walid. Maka kacaulah pasukan ketika itu sampai muncul isu Rasulullah syahid. Semakin runtuh pasukan kaum muslimin kekuatannya. Bahkan di antara mereka ada yang lari kembali ke Madinah. Takut mereka. Tapi kemudian apa kata Allah? Itu babak kedua. Babak ketiga masuk di ayat ini. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Ya, jadi kemudian dengan izin Allah di tengah kekacauan itu, kepanikan itu, Allah memberikan pertolongan yang kemudian orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menguasai kaum muslimin. Akhirnya mereka memilih untuk kembali ke Mekah. Jadi ini gambaran umumnya ada di ayat 152 surat Ali Imran. Jadi ada 3 babak. Babak pertama hampir menang, babak pertama kacau balau, hampir kalah. Babak ketiga dengan izin Allah, Allah balikan keadaan kekacauan itu. Itu perang Uhud ya. Kemudian kita balik lagi. Jadi Rasul 50 pasukan berposisi di atas bukit dan dipimpin sahabat Abdullah bin Jubair dan An-Nu'man al-Ansari al-Ausi. Tempat ini kemudian dikenal dengan Jabal Rumat. Posisinya 150 meter dari pasukan muslimin. Jadi begitu Rasulullah sudah berada di luar kota Madinah menuju Bukit Uhud, maka ketika itu pasukan musuh sudah kelihatan. Maka Rasulullah berpikir cari posisi yang paling enak gimana gitu, tanpa melewati pasukan musuh, karena musuh sudah dekat.
Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang tahu lewat jalan pintas untuk menuju tempat itu, agar kita tidak melewati musuh? Maka menunjuklah salah seorang sahabat, saya Rasul. Maka kemudian diajaklah pasukan itu oleh sahabat ini, ditunjuki bersama dengan Rasulullah lewat kebun-kebun kurma. Kebun-kebun kurma yang ternyata kebun kurma itu milik orang munafik. Orang munafik. Tapi dia buta. Cuma dia sudah dikasih informasi sama Abdullah bin Ubay bin Salul, nanti kalau pasukan Muhammad lewat sini jangan kasih. Maka benarlah, ternyata dia sudah nunggu di situ. Saat pasukan muslim mau lewat, dia tanya, kalian Muhammad, ya pasukan Muhammad, aku tidak izinkan kalian untuk lewat di kebunku ini. Maka para sahabat ketika itu sudah marah semua, sudah merubungin orang ini, mau dibunuh. Tapi kata Rasul, jangan, tahan. Orang ini buta, sama seperti hatinya yang buta. Biarkan dia. Bagaimana Rasul? Kita lanjutkan lewat sini? Lanjutkan. Tidak ada jalan lain kecuali lewat sini. Maka kemudian kaum muslimin lewat itu, dan beliau mengambil posisi yang sangat bagus sekali. Jadi posisi beliau tidak membelakangi kota Madinah. Kenapa? Kalau membelakangi kota Madinah, kalau kalah, mundur, Madinah bisa diserang habis. Ini strategi Rasul. Jadi beliau memilih posisi yang dikelilingi oleh bukit tadi. Ya, jadi sebelah kanan bukit, sebelah kiri bukit juga. Nah, belakangnya itu tadi Jabal Rumat, di mana Rasulullah di situ menempatkan 5 pasukan pemanah. Ya, kata tujuannya posisinya 150 meter dari kancah peperangan. Ya, sampai Rasulullah kemudian berpesan kepada 50 pasukan pemanah, lindungi kami dengan anak panah, agar musuh tidak menyerang kami dari belakang. Tetaplah di tempatmu, baik kita menang atau terdesak, agar kita tidak diserang dari arah kalian. Itu pesan Rasul. Bahkan kemudian riwayat lain, lindungilah punggung kami. Jika kalian melihat kami sedang bertempur, kalian tidak perlu membantu kami. Tetaplah di posisi kalian. Jika kalian melihat kami telah mengumpulkan harta rampasan perang, kata Rasulullah, janganlah kalian turun bergabung bersama kami. Jika kalian melihat kami disambar burung sekalipun, kata Rasulullah. Jelas sekali pesan Rasul kepada pasukan pemanah. Janganlah kalian meninggalkan tempat kalian, kecuali bila ada utusan yang datang kepada kalian. Jika kalian melihat kami dapat mengalahkan mereka, janganlah kalian meninggalkan tempat hingga ada utusan yang datang kepada kalian. Jelas banget pesan Rasul. Apapun yang terjadi, jangan turun dari bukit. Tapi lagi-lagi mereka juga manusia. Begitu ghanimah berlimpah, tergoda juga. Dan tapi mereka punya alasan lain juga, karena memang musuh sudah lari, Pak. Cuman mereka lupa ada 200 pasukan berkuda yang mencari kelemahan 50 pasukan pemanah ini. Maka saat kelemahan itu ada, maka itu dimanfaatkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk Isya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.